Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pertemuan kedua. Kita akan membahas turunan fungsi untuk bagian pertama, yaitu mengenai pengertian turunan fungsi. Untuk itu, mari kita dengarkan apa yang disebut dengan turunan fungsi. 1. Pengertian turunan fungsi. Leibniz adalah salah seorang penemu utama kalkulus selain Isaac Newton, yang pertama kali memperkenalkan notasi turunan dengan df dx atau dy dx. Pada perkembangan selanjutnya, turunan fungsi y sama dengan fx dapat ditulis y aksen atau f aksen atau f aksen x. Perhatikan pada gambar, jika x ditambah dengan delta x, maka y sama dengan f x plus delta x. Dan pq merupakan tali busur. Selanjutnya, jika p tetap dan q didekatkan hingga pq mendekati 0, maka pq berupa garis lurus. Dan delta y sama dengan fx plus delta x dikurang fx. Delta y per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fx plus delta x dikurang fx dibagi delta x. Dengan notasi Leibniz, dy dx sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fx plus delta x dikurang fx dibagi delta x. Baik, kita akan sedikit jelaskan. Jadi ini notasi atau pelambangan ini itu pertama dimunculkan oleh Leibniz dan Isaac Newton, karena kedua orang tersebut adalah merupakan pelopor dari yang menemukan dari kalkulus. Kalkulus itu ada turunan, ada integral. Kita akan bahas mengenai turunan nanti untuk bab berikutnya mengenai integral. Nah, kemudian di sini ada pelambangannya. Pelambangannya ada yang dilambangkan dengan df per dx, gitu ya. Ada yang dy per dx. Kemudian untuk yang sekarang selanjutnya biasa ditulis dengan y sama dengan, jika y-nya jika fungsinya adalah y sama dengan fx, maka turunan itu bisa y aksen, di atasnya adalah y ada pangkat aksen, atau bisa f aksen atau f aksen x, gitu ya. Itu melambangkan turunan. Kalian bisa pilih yang mana saja lah. Tapi untuk kesepakatan bisa ini paling juga kita menggunakan y pangkat fx, y aksen atau f aksen x. Nah, tapi kita jangan aneh kalau misalnya di buku-buku yang lain kita menemukan ada dy per dx, itu sama-sama juga itu merupakan turunan y terhadap x. Kemudian tadi kita sudah dijelaskan rumusnya. Ini kita sudah punya modal bab sebelumnya mengenai limit. Jadi di sini untuk menentukan turunan dari suatu fungsi, itu ya, suatu fungsi, yaitu dengan pendekatan limit f x ditambah delta x, ini yang segitiga ini merupakan delta x atau pelambangan dari delta x dikurangi fx per delta x dengan delta x-nya mendekati 0. Nah, sebagai contoh kita dengarkan dulu, kita coba untuk nomor 2 saja. Kita lewat dulu nomor 1, akan lebih jelas kita coba nomor 2. Coba kita dengarkan. Jawab 2. Fx sama dengan 8x kuadrat min 1. Fx plus delta x sama dengan 8 dikali x plus delta x kuadrat dikurang 1. Disederhanakan sehingga didapat sama dengan 8x kuadrat plus 16x delta x plus 8 delta x kuadrat min 1. Jadi delta f
X plus delta X dikurang Fx sama dengan 16X dikali delta X plus 8 delta X kuadrat. Jelaskan maksudnya. Di sini nomor 2, Fx sama dengan 8X pangkat 2 dikurangi 1. Nah, sementara tadi di rumus adalah limit Fx ditambah delta X dikurangi Fx. Sehingga dalam penyelesaiannya dari nomor 2 ini, kita cari yang pertama, mencari dulu Fx, ya. Fx dari sini kan ke pembilangnya ada Fx, ada Fx ditambah delta X. Jadi Fx itu dari mana ngambilnya? Dari soal ini. Ini kan Fx nomor 2. Kan soalnya itu adalah Fx sama dengan 8X pangkat 2 dikurangi 1. Jadi tinggal pindahkan saja ke sini. Ke Fx. Jadi Fx itu adalah 8X pangkat 2 dikurangi 1. Kemudian di pembilangnya itu ada juga, coba diperhatikan kursor di sini. Ada Fx ditambah delta X. Nah, ini. Sehingga kita kerjakan Fx ditambah delta X itu sama dengan 8 kali X ditambah delta X. Ini artinya ini di sini ada 8X, ini dikasih merah. Ya, yang X ini, ya, yang X ini ganti oleh X ditambah delta X. Coba diperhatikan lagi. Diulang lagi. Nah, di sini kan 8X kuadrat dikurangi 1. Yang X ini yang dikasih tanda merah ganti oleh X ditambah 8X ditambah delta X. Sehingga X ditambah delta X itu sama dengan 8 kali X ditambah delta X kuadrat. Ini kan dari atasnya kuadrat. Ini kuadrat dikurangi 1. Sama di bawahnya juga kurangi 1. Sehingga kita kerjakan, berikutnya disederhanakan yang dalam kurung ini yang warna merah, sehingga X ditambah delta X kuadrat itu hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2X delta X ditambah delta X kuadrat. Kemudian kita kalikan 8-nya, masukkan ke dalam, yaitu jadinya 8X kuadrat ditambah 16X delta X ditambah 8 delta X kuadrat dikurangi 1. Nah, selanjutnya di sini kan di pembilang di sana di rumus itu adalah Fx ditambah delta X dikurangi Fx. Sementara di sini tadi sudah diselesaikan. Jadi tinggal kurangi saja ini Fx delta X, ini yang hasilnya adalah 8X kuadrat ditambah 16X delta X ditambah 8 delta X kuadrat dikurangi 1 dikurangi Fx. Mana Fx-nya? Fx-nya adalah 8X kuadrat. Sehingga kita dapatkan ini 8X kuadrat dikurangi 8X kuadrat habis. Kemudian ini di bawah tidak ada yang berpangkat 1 atau tidak ada yang sama, tidak ada yang sejenis. Kemudian ini 1 min 1 dikurangi min 1. Ini hasilnya 0. 8X kuadrat dikurangi 8X kuadrat hasilnya tinggal 16X delta X ditambah 8X kuadrat. Hasilnya ini yang merah. Nah, itu ini dari Fx delta X dikurangi Fx nanti untuk mengganti pembilang ini ya. Nah, selanjutnya bagaimana penyelesaian akhir? Kita dengarkan lagi. Substitusikan Fx plus delta X dikurang Fx sama dengan 16X dikali delta X plus 8 delta X kuadrat ke dalam rumus dy dx sama dengan limit delta X mendekati 0 dari Fx plus delta X dikurang Fx dibagi delta X. Bagi pembilang dan penyebut dengan delta X, kemudian substitusikan delta X sama dengan 0 sehingga didapat sama dengan 16X. Kita tambahkan penjelasan. Karena tadi sudah didapat
fx ditambah delta x dikurangi fx sama dengan 16x delta x ditambah 8x kuadrat. Tinggal ganti saja yang warna kuning ini yang pembilangnya ya di limit ini dengan hasil pengerjaan tadi. Sehingga jadinya limit 16x delta x ditambah 8 delta x kuadrat per delta x dengan delta x-nya mendekati 0. Sehingga berikutnya diperoleh, nah ini untuk disederhanakan lagi, karena kalau kita langsung disubstitusi ke fungsi kebersamaan, kalau delta x-nya diganti oleh 0, 16x delta x ditambah 8 delta x kan kalau diganti delta x-nya dengan 0 jadi hasilnya 0 tambah 0 per 0 hasilnya 0 per 0. Supaya tidak menghasilkan 0 per 0 seperti pada limit yang lalu sebelumnya, pada bab sebelumnya kita faktorkan, karena di atas di masing-masing suku bisa difaktorkan dengan delta x yang 16 delta x diambil atau difaktorkan, dikeluarkan delta x-nya sehingga tinggal 16x. Kemudian suku yang kedua 8 delta x itu dikeluarkan, 8 delta x kuadrat dikeluarkan 1 delta x-nya, tinggal di dalamnya ada 8 delta x. Nah, sudah begitu tinggal coret-coret lah. Itu maksudnya dibagi oleh delta x, menyebutnya juga dibagi oleh delta x. Jadi ini 1, ini menghasilkan 1. Jadi limit x mendekati 0, 6x ditambah 8 delta x. Nah, jadi kalau di sini kan udah langsung saja menghasilkan 0. Sebenarnya kalau kalian ketemu di kelas dengan Bapak kan tidak langsung seperti ini. Biar lebih paham, ini tidak langsung disubstitusi, tapi disederhanakan ditulis lagi. Limit 16x ditambah 8 delta x. Nah, kemudian baru disubstitusi karena sekarang sudah bisa disubstitusi tidak menghasilkan 0 per 0 lagi, sehingga ganti x-nya oleh delta x-nya oleh 0, maaf, delta x-nya oleh 0. Jadi menghasilkan 16x ditambah 8, kan ini 8 delta x berarti 8 kali 0 karena delta x-nya diganti oleh 0. Sehingga didapat 16x ditambah 8 kali 0 kan 0. Akhirnya jadilah terakhir 16x. Itu untuk nomor 2. Kemudian untuk nomor yang lainnya, nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan yang lainnya kamu bisa mengerjakan sendiri ya, dengan mendengarkan contoh tadi. Nah, sekarang berikutnya Bapak akan bahas salah satu antara nomor 9 dan 10. Itu karena mungkin sedikit beda dengan contoh sebelumnya. Kita dengarkan dulu nomor 9 ya. Nomor 9, bagaimana cara mengerjakan nomor 9, karena di nomor sebelumnya itu nomor 9 itu tidak sama ya dengan sebelumnya. Karena di sini ada hitunglah turunan dari F2 ya. Kalau di atas itu turunan dari Fx, kalau di sini turunan dari F2. Coba dengarkan, perhatikan. Jawab 9. Fx sama dengan 3x min 1. Fx plus delta x sama dengan 3 dikali x plus delta x min 1. Jadi Fx plus delta x dikurang Fx sama dengan 3 delta x. Nah, kita akan jelaskan di sini. Sama dengan cara tadi, karena di rumusnya adalah Fx ditambah delta x dikurangi Fx, sehingga kita kerjakan dulu Fx-nya. Fx-nya dari mana? Dari soal ini. Soal 3x dikurangi 1. Kemudian yang kedua, yang ini nih, nanti yang akan dijadikan pembilang untuk limitnya, yaitu Fx ditambah delta x. Nah, karena soalnya adalah 3x dikurangi 1, tinggal ganti variabel x ini, ya coba diperhatikan, variabel x ini dengan
X ditambah delta X, sehingga diperoleh 3 kali X ditambah delta X dikurangi 1. Nah, kita kalikan 3-nya, masukkan ke dalam, jadi 3X gitu, kali 3X gitu ya, 3 kali X 3X, terus di sini 3 kali delta X, jadi karena di sini tambah berarti 3X ditambah 3 delta X dikurangi 1. Nah, dengan cara yang sama seperti nomor 2 tadi, kurangi ya fx ditambah delta x dikurangi fx. Kenapa harus dikurangi? Karena untuk mempermudah pengerjaan limit yang ini. Coba diperhatikan yang ini. Kan di sini juga fx ditambah delta x dikurangi fx ini juga dikurangi saja. Hasilnya yang tadi yang 3x ditambah 3 delta x dikurangi 1 dikurangi fx, yaitu 3x dikurangi 1. Ini 3x dikurangi 3x habis, min 1 dikurangi min 1 itu habis, tinggal akhirnya adalah 3 delta x. Nah, untuk lebih jelas kita selesaikan dulu soalnya, coba didengarkan. Substitusikan fx plus delta x dikurang fx sama dengan 3 delta x ke rumus f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fx plus delta x min fx dibagi delta x bagi pembilang dan penyebut dengan delta x sehingga didapat sama dengan 3. Jadi f aksen 2 sama dengan 3. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nah ya, kita dengarkan lagi yang nomor 10. Jawab 10. Fx sama dengan x kuadrat min 2x. Fx plus delta x sama dengan x plus delta x di kuadrat min 2 dikali x plus delta x. Jadi fx plus delta x dikurang fx sama dengan 2x delta x plus delta x kuadrat min 2 delta x. Nah, itu dengan cara yang sama kita cari dulu fx-nya. Fx-nya tinggal pindahkan dari soal nomor 10 sini ya. Kemudian fx ditambah delta x-nya didapat, ini ganti setiap variabel x pada x ditambah delta x ini, sehingga didapat ini hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2x delta x ditambah delta x kuadrat yang dari sini ya. Kemudian yang ini 2 kali x ditambah delta x, jadi 2x karena di sini min 2 berarti min 2x. Nah, kemudian ini dikurangi 2 delta x. Kenapa jadi min? Karena di sini min kali plus ya. Min 2 kali plus delta x, hasilnya min 2 delta x. Nah, dengan cara yang sama, kurangi fx ditambah delta x dikurangi fx. Ini berdasarkan hasil perhitungan di atas, sehingga diperoleh ini x kuadrat dikurangi x kuadrat habis. Kemudian ini 2x min 2x dikurangi min 2x habis, tinggal 2x delta x ditambah delta x kuadrat dikurangi 2 delta x, ini warna merah. Nah, dengan yang cara yang sama nanti substitusikan atau ganti untuk variabelnya oleh yang warna merah ini berdasarkan perhitungan. Coba dengarkan lebih jelasnya berikut. Nah, ini ya, udah diganti pembilangnya dengan cara yang sama dengan sebelumnya, nomor 2, nomor 9, ataupun ini yang terakhir. Jadi, dikeluarkan delta x-nya, ya, dikeluarkan atau difaktorkan, coret-coret, udah bisa, karena kalau tidak difaktorkan nanti menghasilkan 0 per 0, kemudian udah difaktorkan baru nolnya dimasukkan ke delta x atau diganti ya, disubstitusi, sehingga menghasilkan 2x ditambah delta x dikurangi 2, menghasilkan 2x dikurangi 2. Nah, itu adalah f aksen x gitu ya. F aksen x ini hasil 2x dikurangi 2, karena soalnya bukan f aksen x tapi f aksen 5, tinggal ganti saja yang x-nya ini dengan angka 5, disubstitusi lagi, sehingga diperoleh
nilai akhir adalah 2 kali 5 dikurangi 2. 2 kali 5, 10 dikurangi 2, akhirnya 8. Demikianlah penjelasan secara singkat mungkin ya, karena tidak bisa lama-lama seperti tatap muka di sekolah. Nah, walaupun demikian tidak mengurangi pemahaman materi ya. Jadi tetap walaupun misalnya dengan cara online seperti ini, kita tetap belajar dengan sungguh-sungguh dengan baik. Karena kalau belajar dengan sungguh-sungguh, walaupun secara video tutorial ini kalian bisa akan memahaminya. Kalau seandainya tidak ada yang dipahami atau kurang jelas, silahkan nanti tanya lagi di WA grup, atau boleh nanti ke email, atau bisa juga di blog SMA di web blog di web SMA 18 Garut, nanti dikasih alamat webnya ya. Karena di sana Bapak juga menyimpan file ini, bisa kalian buka dan bisa kalian download. Demikian pertemuan untuk yang kedua. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, sampai ketemu lagi di pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.